Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mau izin record, apa diperbolehkan? Boleh. Oke. Jadi saya mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhaliza. Saya dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Psikologi. Dan tujuan saya yaitu untuk menelusuri informasi tentang bagaimana fenomena perilaku toxic relationship yang dialami oleh remaja pelaku, serta apa motif yang mendasari pelaku melakukan perilaku toxic relationship. Boleh perkenalkan diri? Perkenalkan, nama saya Fikri. Umur saya 19 tahun. Saya sekarang saya sebagai mahasiswa di Universitas Muslim Indonesia di Fakultas Teknik Sipil. Oke. Kalau boleh tahu tinggal di mana? Tinggal di mana? Nama lengkapnya siapa? Andi Muhammad Awal Fikri Husain. Oke. Jadi pertanyaan pertama yaitu seberapa sering kamu melakukan perilaku toksik terhadap pasangan Anda? Kalau mau dibilang berapa kali, mungkin orang bilang sudah. Kalau memang saya cerita ke orang juga masalah saya, mungkin orang bilang saya toksik, mungkin bisa dibilang sering, karena kadang saya kekang pasangan saya kadang memarahi pasangan saya bila dia tidak mendengar apa yang saya katakan, karena mungkin ada sebabnya. Saya tidak mungkin saya juga tidak mau seperti ini kepada pasangan saya, tapi mungkin ada perilakunya yang buat saya jadi begini. Jadi saya kadang, makanya ini hubungan bisa jadi toksik, makanya saya sering melarang ataupun mengancam. Kalau boleh tahu, ancaman apa yang sering Anda berikan kepada pasangan Anda? Ancaman saya itu mungkin saya akan memarahinya, atau akan saya akan memberikan kata-kata kasar, ataupun memberikan saya akan mengancam akan menyakiti diri saya, atau saya bakalan teror terus dia kalau memang dia tidak mendengar apa yang saya katakan. Kadang saya berperilaku seperti itu kepada pasangan saya. Oke. Kalau kata kasar, kata-kata apa yang sering Anda katakan kepada pasangan Anda? Mungkin bisa dibilang saya membentak. Kata-kata kasarnya itu mungkin yang membuat betul-betul dia rasa betul-betul saya dibilang. Saya sering mungkin kasar sekali sih, sudah baik untuk dibilang mungkin. Jadi kadang saya memberikan kata-kata yang kasar yang seharusnya tidak saya bilang. Kalau saya marah pun tidak boleh, tapi kadang itu langsung saja keluar dari mulut saya untuk berkata kasar kepada pasangan saya. Oke. Apa motif yang mendasari Anda melakukan perilaku toksik terhadap pasangan Anda? Ya, motif saya itu untuk untuk melindungi diri saya, untuk melindungi diri saya, karena saya tidak mau sakit hati untuk kesekian kalinya. Ini saya ingin juga dia rasa. Awalnya saya pendam-pendam ini apa-apa, karena mungkin juga saya pendam ini, mungkin dia mengerti sendiri. Tapi sebenarnya tambah lama saya pendam ini apa-apa, jadi kayak satu kali tidak bisa saya pendam ini, sudah keluar saja. Jadi makanya saya kenapa bisa berperilaku seperti ini kepada pasangan saya, karena ya motifnya untuk dia tahu apa yang, supaya dia tahu apa yang saya rasa kalau dia lakukan kesalahan fatal kepada saya begitu. Bagaimana bentuk perilaku toksik yang biasa Anda lakukan terhadap pasangan Anda? Ceritakan. Ya seperti tadi, kalau saya marah kepada dia, berperilaku mungkin saya akan kasar, saya akan berkata kasar kepada pasangan saya, memakinya. Intinya yang membuat dia sadar, bilang kalau kau sakiti kak, begini rasanya, harus muka dia rasa juga apa yang saya rasa. Nah begitu ceritanya. Awalnya dia tuh kayak sering bohong, sering
eh, tidak pernah berkabar. Awalnya saya biarkan saja itu, saya tidak dia berkabar semaunya saja, biar nih. Awalnya saya biarkan, tapi setelah lama-lama dia bikin kesalahan ke saya, bukan satu kali, ini sudah sering, hampir dibilang sering lah. Jadi makanya kayak satu kali dia bikin kesalahan yang terakhir yang bikin kak memang betul-betul tidak bisa apa-apa, jadi makanya saya luapkan ini semua. Jadi saya kayak berubah perilakuku ke dia, dan saya juga sebenarnya tidak mau begini, tapi mungkin sakit sekali saya rasa, jadi mungkin ini caraku buat lindungi juga diriku begitu. Oke. Menurut pandangan Anda, jika hubungan Anda termasuk hubungan yang toksik, jelaskan kapan dan berapa lama Anda terlibat dalam hubungan toksik tersebut. Ya mungkin dibilang kalau hubungan toksik, kan ini saya sudah berhubungan selama 2 tahun ya, bisa dibilang lama. Jadi mungkin hubungan toksik ini bisa dibilang saat saya berhubungan setelah 6 bulan atau 7 bulan, saya lupa. Jadi situ dia membuat kesalahan fatal yang bikin ini hubungan jadi toksik begini ya, yang dimana dia mungkin selingkuh ya di belakang ceritanya begitu. Jadi saya bilang tidak buat matahan ini apa-apa, karena bukan sekali 2 kali. Berapa kali pasangan Anda menyakiti Anda? Ya bisa dibilang ya mungkin sering lah, jadinya begini ini keadaan, saking seringnya itu mungkin ya saya juga tidak bisa ditahan ini apa-apa, karena sering sekali melakukan ini kesalahan sama saya. Jadi saya juga bingung harus bagaimana. Awalnya saya juga tidak mau seperti ini, tapi saya tidak tahu, bingung caranya. Ya saya juga tanya dia diam-diam, dia cuma bilang terserah dari kita saja bagaimana. Dia juga tidak mau lepaskan. Jadi begini cara aku buat bisa jalani ini hubungan selama 2 tahun sama dia, walaupun memang toksik. Sebenarnya mau dirubah ini juga apa-apa, tapi ya begitu nih sampai sekarang. Oke. Menurut pandangan Anda, apakah Anda atau pasangan Anda sering mencoba untuk mengendalikan ego satu sama lain? Jadi untuk bisa dibilang siapa yang mengendalikan ego, ya mungkin dibilang awalnya gimana ya, mengendalikan ego siapa, mungkin bisa dibilang saya ya, karena saya mau didengar. Karena awalnya juga saya selalu biarkan dia apa yang dia mau lakukan, dia apa yang dia mau ke sana oke, mau ke sini ke sana ke situ tidak pernah kularang, bilang mau kemana, mau sama siapa juga, yang penting dia berkabar. Tapi ya begitu ada satu-satu saya dapat itu pasangan saya, jadi ya begitu terjadi. Apa yang Anda rasakan setelah melakukan toksik terhadap pasangan Anda? Yang saya dapatkan ya kayaknya bisa dibilang ada sih perubahan, tapi mungkin dia juga diam-diam, mungkin dia juga ada yang tidak mau cerita ke saya, karena mungkin bakalan dapat nanti batunya ke dia kalau dia cerita. Kalau yang didapat ya mungkin dia berubah, tapi gitu, kadang dia minta maaf tapi kadang dilakukan lagi. Saya juga bingung sampai sekarang saya bisa sama dia, walaupun mungkin saya betul-betul mau berubah ini hubungan toksik, tapi harus ada yang berubah juga dari kita. Nah mungkin mau terus sama-sama terus baru ini hubungan toksik, karena tidak baik juga kalau mau begini terus. Oke. Menurut Anda, apa akibat yang mungkin dirasakan pasangan Anda setelah Anda melakukan toksik?
Kalau saya tidak tahu apa yang dia dapatkan ya, bagaimana perasaannya. Mungkin eh, dia juga rasa nih apa yang saya rasa, sakit yang saya rasa, walaupun memang sakit perkataanku, tapi harus juga tahu lah, jangan jangan dia juga mau dimengerti baru capek mak juga kasih ki pengertian di awal, kasihkan ki semua, maksudnya apa yang dia mau, apa yang dia suka lakukan ya, saya kasih maksudnya. Tidak ada ji kekangan, tidak ada ji momonya dia juga, tidak ada ji bilang jangan ke sini, jangan ke situ. Awalnya tidak begitu ji, tapi kalau dia juga bikin kesalahan fatal, harus juga ingat-ingat lagi apa sudah lakukan sama saya, apa yang sudah, apa kesalahan yang kau bikin ke saya, kenapa bisa begini. Kan tidak mungkin mak juga mau tidak mungkin kak juga mau begini kalau bukan jika yang keduluan begitu. Jadi saya juga tidak tahu dia bagaimana, apa yang dia rasa, semoga dia juga rasa apa yang saya rasa. Dan juga saya juga minta maaf juga sama dia karena saya begini, tapi ya, semoga juga bisa berubah. Oke. Apa penyesalan dan pembelajaran yang Anda dapatkan dari pengalaman hubungan toxic relationship Anda? Ya, untuk pelajaran yang saya dapat dari hubungan ini, sebaiknya memang kalau mau jalani baik-baik, jujur, jangan apa ya, jangan ada yang ditutupi. Lebih baik memang bilang dari awal tidak mau, daripada akhirnya begini hubungan lama tapi toksik begini ya. Dari pasangan, dari saya mami nih sama dia yang mau memang berubah atau bagaimana, karena ya kalau begini kita terus hubungan tidak ada juga baiknya. Makanya semoga bisa kak berubah, bisa kak juga lebih baik sama dia. Nggak mau kak juga punya hubungan setoksik ini, karena punya hubungan setoksik ini mungkin kayak apa keras sekali dirasa. Dua-duanya juga kadang kepala batunya lah, jadi begitu. Oke. Menurut pandangan Anda, apakah Anda atau pasangan Anda sulit menerima kesalahan satu sama lain? Menurut saya kadang sulit terima ini semua kesalahan-kesalahannya, karena mungkin fatal sekali nih bagi saya menurutku, atas apa perbuatannya ke saya. Jadi bagaimana ya, sulit kak terima ya, karena sakit sekali. Mungkin kalau satu kali dalam 6 bulan baru 6 bulan ini begini modelnya, baru tidak mau juga bilang sudahi saja, tapi dia bilang masih mau juga, tapi begini juga modelnya terus, tidak ada mau berubahnya. Jadi ku begini saya juga masih mau juga, tapi dengar apa saya bilang. Karena kalau memang kok dari awal saya tanya bilang kalau memang tidak mau sudah kalau memang mau ikuti kak apa mauku. Oke. Apa alasan Anda untuk sulit menerima kesalahan satu sama lain? Sulit diterima satu sama lain ya, keras kepalanya begitu. Keras kepalanya ini memang kadang ya di akhir mungkin saya berpikir bilang salah kak juga, tapi dalam sisi lain saya juga muka dimengerti, muka juga harus kau dengar kak juga. Dari awal saya selalu bebas juga, tapi kok kasih begini ya, saya juga tidak mau juga kekang kok, tapi di pasangan saya gitu. Oke. Menurut Anda, apakah Anda atau pasangan Anda sering merasa cemburu secara berlebihan terhadap teman atau orang lain? Ya, awalnya saya kubiarkan dia awalnya mau sama siapa, mau jalan sama siapa, mau teman
berteman sama siapa. Saya tidak pernah bilang larang ki berteman sama siapapun. Berteman nih karena semua orang juga butuh teman. Saya juga butuh juga, ada juga temanku, saya butuh juga teman. Tapi kalau misalnya begitu juga bilang temannya begitu, oh pergi jalan sama temannya baru tidak ada kabar, cek ternyata kok main di belakangku begitu. Awalnya sehingga saya kadang ketemu saja sama temannya saya larang ki. Jadi saya tidak mau kalau keluar sama temannya berkabar begitu, saya tidak mau karena temannya saya tidak tahu temannya bagaimana. Awalnya saya juga biarkan keluar mau saja, kalau mau sama teman yang penting berkabar kok, yang penting ada kabarmu di luar sama siapa begitu. Tapi sekarang harus kak memang tahu, dan memang saya kadang saya kasih pelacak di HP-nya, suruh kabari sampai di sana sama siapa, jalan sama siapa, duduk dekat siapa. Jadi intinya harus berkabar karena gitu. Jadi apa-apa harus berkabar. Iya. Oke, selanjutnya, menurut Anda, apakah Anda atau pasangan Anda sering merasa mengkritik atau menghakimi satu sama lain? Kalau mau dibilang mengkritik, kadang saya juga marah-marah ya, kayak tadi gitu. Kalau keluar sama temannya kadang saya larang. Kenapa mau keluar? Apa pentingannya di luar? Tanya begitu. Kalau mau keluar sampai jam segini saja, jangan lama-lama. Karena saya tidak tahu apa nak bikin di luar. Seandainya saya juga ikut. Oke, jadi batas waktunya dibatasi. Iya. Oke, selanjutnya, menurut Anda, apakah Anda atau pasangan Anda sering mengabaikan atau menghindari komunikasi saat ada masalah dalam hubungan Anda? Jadi yang kalau begini, kadang saya sama pasanganku itu bertengkar, kadang apa ya, dia tuh lebih suka diam, jadi saya kayak risih, kayak saya kadang spam tapi suku saya dalam artian dia yang salah tapi dia yang diam begitu. Jadi kayak ya kenapa ini, jelas sekali dia sudah salah, dia yang diam, dia yang lari, tetap kemana, tidak ada kabarnya, bukan masuk kok. Yang jelas begini, kok bikin kesalahan, kenapa kok yang lari, kenapa tidak kasih tahu kak, harus kok mau didapat betulan baru mau bicara. Jadi kadang juga ego mungkin ada yang sepele bagi dia, tapi mungkin saya yang memang betul-betul tidak suka sama ini, saya tidak suka apa yang dia lakukan, jadi saya kadang emosi sekali sama dia gitu. Oke, menurut Anda, apakah Anda atau pasangan Anda mengalami perubahan suasana hati yang drastis atau marah yang berlebihan dalam konflik? Kadang saya yang kalau ada konflik atau permasalahan yang terjadi dalam hubungan saya itu kadang saya yang kayak histeris atau menggila kak, karena biar lagi dia jelaskan kak, sebagaimana banyaknya juga saya kadang tidak terima, bukan atau mungkin saya ancam kika atau apa, bakalan saya tidak suka karena saya sudah bilang dari awal sama dia, harus kau terima konsekuensinya apapun yang terjadi, apa yang saya tidak suka, saya tidak mau, karena kalau kau lakukan saya tidak suka. Jadi apapun yang dia lakukan atau ada konflik yang terjadi, saya bakalan marah sekali, karena mungkin itu perbuatan yang memang saya tidak suka. Tidak mungkin bisa juga marah kalau misalnya saya tidak suka dengan itu permasalahannya. Dan memang kalau kayak lagi ada masalah, dia juga kadang tidak muncul, jadi kayak bagaimana saya tidak histeris, bagaimana saya tidak menggila karena apa yang dia lakukan itu. Oke, hal gila apa yang Anda lakukan kepada pasangan Anda? Hal gila yang saya lakukan mungkin dibilang
saya maki, saya bentak, saya marah-marahi karena jadi tidak bisa menahan emosiku. Saya tidak tahu kenapa saya tidak bisa menahan emosiku atas, mungkin saya sudah kayak apa bisa dibilang di trauma kak, jadi begini mami. Saya juga tidak mau juga kayak emosian sama dia atau lakukan hal-hal yang tidak baik, tapi kadang emosian kak, emosi sekali kak. Mungkin bisa dibilang kalau saya mau pukul orang saya pukul, tapi saya tidak tahu harus bagaimana, jadi saya cuma bisa emosi bentak saya. Apakah Anda atau pasangan Anda pernah melakukan tindakan fisik yang merugikan seperti mengancam atau melakukan kekerasan fisik? Kalau mengancam dalam artian saya tidak pernah diancam mau pukul kita, tapi saya ancam diriku sendiri. Saya ancam diriku sendiri buat lukai diriku sendiri, entah hal apapun itu. Saya bakalan ancam diriku sama dia, bilang saya ancam diriku bilang kalau kau tidak lakukan ini bakalan saya anu diriku, karena berani kau bilang begitu karena kesalahan yang saya lakukan. Jadi nah mungkin bisa juga mau marah-marah begitu, ancam diriku kalau tidak. Sakitnya itu sakit sekali bagi saya, jadi kan dia tidak pernah rasa apa yang dia rasa, apa yang saya rasa begitu, jadi saya ancam diriku. Oke, menurut pandangan Anda, apakah Anda atau pasangan Anda merasa sulit mendukung satu sama lain dalam mencapai tujuan bersama? Kalau mau dibilang mendukung, mungkin apa mendukung sih berdua, tapi kadang ada masalah yang memang yang kadang itu awalnya saya sudah percaya, saya mulai kembali lagi kepercayaan sama dia, tapi dia yang meruntuhkan gitu semua masalah, meruntuhkan gitu pendirianku yang dari awalnya bilang oh ini anak berubah, tidak mungkin dia lagi mau begini sama saya. Tapi dia bikin kesalahan fatal yang kayak ya begitu istilahnya, orang bikin kebaikan itu susah sekali, tapi kalau bikin satu kali kesalahan itu bakalan jangan ingat selalu. Makanya kayak sudah baik ini saya rasa enak, saya rasa mulai hubungannya baik, tapi dia itu kembali lagi bikin masalah seperti itu. Jadi kayak ini tujuan yang sama-sama dicapai runtuh lagi mulai dari awal begitu terus dan terus begitu. Jadi dilihat mami dia atau yang dia atau saya yang tidak mau berubah tuh bagaimana, jadi ya gitu. Oke, menurut pandangan Anda, apakah Anda atau pasangan Anda merasa kesulitan untuk memberi ruang dan privasi satu sama lain? Privasi. Mulai awalnya saya enggak begini ya, saya enggak kekang atau apa, tapi semenjak sudah lagi begitu di belakangku saya lihat isi chatnya atau siapapun itu kayak saya tidak mau jadi kayak orang bagaimana sekali, tidak mau jadi kayak tidak mau jadi perisa semua awal-awalnya. Sebiarkan aja awalnya semua apa tidak ada di saya mau kalau mau kok ini tidak mau dipercaya, oke tidak mau privasimu ini. Tapi semenjak itu dan juga saya sudah kasih tahu dari awal ya, jangan kasih begini kali lagi berubah kayak itu. Kalau memang masih mau sama saya, kalau memang masih mau sama saya, dengar apa saya bilang. Makanya jadi kayak saya tidak larang diperiksa di HP ku, periksa apa mau pakai HP ku, terserah dia. Waktu itu juga pas juga saya lagi mau pegang HP-nya, jadi saya lihat HP-nya kenapa begini sih chatnya. Saya kaget bilang apa hubungannya nih orang ini sama ini, karena aku bisa ada chat-chat seperti ini. Nah di saat saya juga sama dia masih pacaran, jadi kayak dan saat itu juga kayak lagi keluar kayak hancur, saya rasa juga hancur sekali. Dan bukan juga pertama kali, berkali-kali, dan dia juga sudah berjanji sudah mohon tidak begini, tapi ya begitu lakukan lagi. Jadi sudah terakhir kali tuh sudah kuat sakit sekali saya rasa. Jadi begini berubah untuk privasinya
oke lah, mungkin ada aplikasi atau apapun yang di HP-nya itu mungkin mau dia, tapi kalau misalnya isi chat atau apa saya bakalan periksa karena, dan saya kadang sadap HP-nya buat lihat apa yang dia lakukan misalnya atau apa begitu. Oke. Kekangan apa yang Anda berikan kepada pasangan Anda? Mungkin bisa diberikan contoh. Contohnya kayak begitu, saya sadap HP-nya, saya sadap WA-nya, dia mungkin kita sama siapa, dia apa yang dia lakukan, semuanya intinya harus kabari begitu. Menurut pandangan Anda, apakah Anda atau pasangan Anda merasa bahwa kepercayaan dan kejujuran kurang terjalin dalam hubungan ini? Menurutku dia ini kayak sepelehkan kini apa-apa. Mungkin bagi dia ini ya kayak main-main ji apa mungkin, dan bagi saya ini muka serius dan sakit sekali mi. Siapa yang muka juga kasih keringanan untuk apa ya? Siapa yang juga baik-baik terus di depannya, tapi dia kasih begini kak. Jadi ya siapa itu muka juga kasih tahu jadi jalan satu-satunya kasih begini saja hubungan, dan dia juga tidak mungkin sama dari saya, jadi harus didengar apa yang saya bilang, jadi jalan satu-satunya begini. Toksik, kalau memang dibilang orang yang toksik ya biarlah karena mereka juga tidak tahu apa yang terjadi, sakit apa yang saya rasakan, jadi saya lakukan hubungan seperti ini. Apa solusi Anda untuk hubungan Anda ke depannya? Ya solusi saya Untuk pasangan Anda? mungkin jangan kalau misalnya mau memang betul diperbaiki nih hubungan supaya tidak begini, mohon buat berubah, karena saya juga tidak mau juga hubungan seperti ini. Kalau di berangsur-angsur pasti pengaruh mental itu sangat berpengaruh bagi hidup. Bagaimana ya, mental itu kayak dimain-mainin lah juga, karena orang bilang ini sepele gitu gitu, tapi bagi saya mungkin ini banyak sekali pengaruhi kak, bukan dalam kehidupan karena ini sudah ngeganggu kehidupan sehari-hariku selalu, karena kasih berpikir, kasih overthinking, kasih pusing selalu, terbebani tugas-tugasku, dan dia juga harus mendengar lah, setidaknya kasih juga effortmu, karena saya juga kasih effortku, ya saya juga mau feedback dari kau begitu. Dan jadi kayak kalau memang orang lain bilang saya salah caraku, ya begini memang caraku buat bisa lindungi diriku, buat bisa kasih kembali juga kepercayaanku, karena tidak mudah juga orang mau kasih kembali kepercayaan baru dia sudah sakiti betul-betul, bikin hancur semua saya rasa kehidupanku lah, keseharianku, kasih pusing juga, jadi ya. Menurut pandangan Anda, apakah Anda atau pasangan Anda sering diabaikan atau tidak dihargai? Tidak dihargai mungkin ya, dihargai sih tapi kurang dihargai mungkin, iya, karena kan begitu nih, dia selingkuh berarti dia tidak hargai. Maksudnya kalau dia selingkuh berarti tidak hargai mentung karena ada maki begitu. Jadi apa guna aku coba dari awal memang tidak mau ya bilang tidak mau, karena jalani juga hubungan baik-baik susah, karena kita juga ini mungkin serius. Kalau saya sudah bilang dari awal sama dia, kalau memang sudah nih, daripada mau main-main begini ya jadinya susah. Makanya saya kasih tahu dari awal, sudah kalau memang tak mau sudah daripada berkepanjangan kini apa-apa ada nanti berpengaruh sama kehidupan kita sehari-hari, mental tak, karena mental juga dimain-main di sini, karena semua orang pasti mentalnya berbeda kan. Jadi bagi saya ini apa nih kayak
kena sekali bagi saya karena bukan hal yang biasa ini. Naganggu sekali kehidupanku, selalu berpikir mau kerja tugas sekarang tidak mood karena bilang ikan mana ini orang, tidak ada kabarnya sama sekali, kayak kenapa ini orang, ada apa ini, sama siapa ini. Jadi kayak terkekang bagi dia. Tapi bagi saya itu bisa kasih tenang kalau memang dia cuma pikir dirinya. Dari awal saya juga tidak mungkin mau begini kalau dia tidak lakukan kini semua kesalahan sama saya. Oke. Menurut Anda, apakah Anda atau pasangan Anda pernah berkata kasar satu sama lain? Mungkin pernah. Waktu itu saya memang lagi bertengkar hebat-hebatnya sama dia. Mungkin dia tidak terima juga. Jadi mungkin saya juga berkata kasar. Ya, jadi dia juga mungkin sudah tidak tahan, mungkin capek juga dikasih begitu, mungkin dia juga kasih meluap akhirnya dia juga berkata kasar. Jadi saling cekcok lah dalam hubungan. Saat itu menelpon juga kayak teriak, marah-marah. Setelah itu minta ketemu di situ lagi, aku bentak-bentak lagi, kasih keluar kata-kata kasar. Jadi ya mungkin itu solusinya, ya kita harus saling mendengar lah. Mungkin hubungan yang baik juga itu harus setidaknya hargai pasangannya, jangan ada yang main di belakang, karena begini jadinya mungkin dia tidak bisa tahan selingkuh begitu ya. Oke. Bagaimana pandangan Anda sekarang tentang hubungan yang sehat? Ya, bagi orang yang punya hubungan sehat ya bagus lah, karena punya hubungan toksik seperti ini mungkin bagaimana tidak baik. Banyak yang diganggu, banyak yang terbengkalai, banyak yang dirugikan. Kadang waktu itu ada teman cowoknya chat mungkin maksudnya dia itu kayak dia cuma minta tugas atau apa, mungkin dia begitu pemikirannya, tidak ada apa-apa. Tapi bagi saya, siapa ini? Awalnya juga saya tanya dulu awalnya, kenapa kau selingkuh? Karena ini temanku begini. Jadi wajar sih kalau mau dibilang curiga atau larang kau chat dengan ini atau lakukan minta ini itu sama cowok. Kenapa ndak minta sama teman ceweknya? Kenapa ndak cari temanmu yang lain? Kenapa harus teman cowokmu yang ya mungkin ya itulah, mungkin dia cuma tugas, tapi mungkin rasanya saya kayak tidak terima juga, jadi saya marah-marah begitu. Mungkin itu hal sepele bagi dia, tapi bagi saya itu sangat berpengaruh begitu. Menurut Anda, contoh hubungan sehat itu seperti apa? Menurut saya hubungan yang sehat itu bagaimana ya? Hubungan sehat, ya awalnya saya punya hubungan yang sehat, yang baik-baik, ya kayak saling berkabar saling mendengarkan dengan baik, punya solusi bila ada masalah, saling berkabar. Bila pasangannya effort, ya setidaknya pasangan baliknya punya timbal balik yang bisa diberikan terhadap pasangannya lah, karena effort juga itu diperlukan dalam hubungan. Oke. Bagaimana membangun kepercayaan dalam sebuah hubungan dan mengapa hal itu penting? Membangun dalam hubungan itu penting karena ini hubungan bakalan baik-baik saja bila kita saling mendengarkan dengan baik, dengan cara kita berkomunikasi terhadap pasangan itu bagus, sering tidak kita saling
saling menghargai, saling tahu diri lah. Kita bilang sudah punya pasangan, jadi harus jaga diri ta. Maksudnya kalau bilang ada mi pasanganku, ingat lah bilang ada mi pasangannya begitu. Maksudnya ya mi banyak sekali gerakannya yang mau dibilang begini, ya oke lah, mungkin mau bilang ada mi pasangannya. Maksudnya setidaknya punyalah pikiran bilang kenapa saya harus lakukan ini, padahal ada mi, saya sudah punya pasangan, dan kenapa saya harus selingkuh, kurang apa begitu. Jadi harus bangun hubungan dengan baik dan saling mendengarkan. Mungkin kalau kita juga tidak saling mendengarkan sesama pasangan, mungkin begini menjadinya. Saya juga heran sama dia, mungkin kurang apa saya bebaskan. Saya juga ada kabarnya, yang ada kabar muka senang mau kasih kabar saja senang tapi kenapa harus begini, maksudnya main di belakang, toksik begini ya gitu. Harus punya pendirian sesama pasangan, harus ditekankan dalam diri, tak bilang harus ada mi pasangan tak berdua, yang kurang apa mini, dan butuh kasih effort bila hubungan juga itu, ya kasih effort juga supaya ada feedback yang diberikan. Oke, bagaimana Anda dan pasangan Anda menyelesaikan ketika terjadi perbedaan pendapat ataupun kesalahpahaman dalam hubungan Anda? Jadi saya kalau misalnya saya selesaikan, awalnya sih tuh selesaikan dengan cara ya oke lah, minta maaf saya dengar oke lah ya, jangan diulangi lagi, karena tapi kalau dengan kesalahan yang sama juga saya juga percuma jadi kasih tahu juga, karena jika itu terus kesalahannya jadi bagaimana ya, kita juga capek kasih tahu, dan mau juga disudahi dia juga tidak mau, jadi dia juga lakukan begitu. Semakin dia sering lakukan itu kesalahan juga, saya semakin keras, saya semakin keras kepala sama dia. Jadi mungkin dia juga tambah lama mungkin bilang rasanya ini hubungan kenapa tambahan, tidak mungkin bisa juga mau kasih begini hubungan. Tidak ada orang mau hubungan setoksik ini, sama dia bilang ada di lingkaran setan. Jadi harus pikir-pikir nih bilang kalau bikin kesalahan, bikin hubungan ini mau baik, kenapa kalau memang mau punya hubungan yang baik ya harus pikir-pikir dulu. Bikin kesalahan harus ingat lagi, bilang sudah minta mau sampai kapan kasih begini terus, ini hubungan setoksik apa maka ini berdua harus jalani ini hubungan seperti apa. Jadi saya maksudnya dia harus berpikir lah, karena dia yang awalnya bikin kesalahan, bukan saya yang bikin kesalahan. Dan saya cuma kasih peraturan yang dimana saya juga tidak mau terasa tersakiti. Jadi bagaimana ya, dia juga harus mengerti lah, tidak mungkin ini hubungan bakalan setoksik ini, sesuram ini hubungan ya. Walaupun memang dia baik di depanku, kadang dia baik, dan saya tidak tahu apa nanti di belakangku kan cerita atau apa, tapi baru saja juga kasih bagus gini hubungan, kasih kembali normal, karena saya juga tidak mau ini hubungan terus setoksik ini. Dan saya juga memohon sama pasanganku, saya selalu cerita, mohon ke kodong kapan mau kasih berubah ini hubungan. Kalau begitu terus kita lakukan. Kalau ditanya solusi juga dia bilang terserah mi kita, terserah mi apa, terserah mi kita terus. Kalau terserah mi saya mi balik kayak
melawan begitu, dengar bisa aja. Karena ini juga saya bicara begini, tidak mungkin saya begini karena kesalahan, karena sudahlah. Bagaimana cara Anda mengembalikan kepercayaan Anda kepada pasangan Anda? Bagaimana caranya ya begitu nih, dia mami nih mau hubungan berubah atau enggak dari dia. Karena saya sudah bilang dari awal, kalau kamu dengar, kalau engkau sama saya dengar kak, karena kau kalau dengan cara mau dengar apa yang saya bilang, mungkin saya akan berubah bakalan saya ubah ini tingkah lakuku yang setoksik ini, yang tidak mau memang apapun yang mau lakukan dengar mas saja, apa yang saya larang dengar mas saja, karena saya lakukan ini juga tidak mungkin demi saya, demi hubungan tadi mau juga berubah, yang tidak mau juga kasih begini. Jadi dari juga orang mau hubungan seperti ini, dan saya juga berniat kak ubah ini. Seandainya tidak nak kena ini, kurasa mental tidak mungkin kamu begini, karena sakit sekali saya rasa atas apa yang telah dilakukan sama saya. Karena apa deh, mungkin ini udah tahu, mungkin dia juga belum siap. Tapi kalau memang tidak siap, kenapa masih mau sama saya, kenapa masih mau kau bertahan terus sama saya, kenapa kau tidak mau lepaskan kak? Jadi konsekuensinya yang kau dapat kalau memang betul-betul mau sama saya, sudah dengarkan saja apapun yang saya bilang, apapun yang saya larang, dengar muka saja. Karena ini hubungan tak berdua, muka berubah, muka ubah, tak muka ada terus di lingkaran setan seperti ini, bisa dibilang seperti itu. Pertanyaan terakhir yaitu, menurut Anda mengapa harus ada hubungan sehat dalam suatu hubungan? Ya, hubungan sehat itu menurutku enak sekali sih, karena bisa kita saling percaya, bisa tidak ada yang seperti ini, tidak ada namanya hubungan toksik, tidak ada namanya saling keras kepala, saling mendengar. Karena punya hubungan toksik begini, pasti semua dua-duanya punya api, semua api, semua keras kepala, tidak ada yang mau mendengar. Begini saja terus, dan bakalan terus-terusan begini kalau misalnya ada di hubungan yang toksik. Karena punya hubungan yang baik itu sangat apa ya, saya dibilang enak sekali, percaya, tidak ada dikekang, tidak ada yang namanya penekan, tidak ada tertekan dalam hubungan, saling suka saling support ya oke lah. Kalau misalnya punya hubungan toksik saling support, tapi mungkin ada di pikiran support, tapi mungkin dia juga setengah-setengah juga mungkin. Kalau saling percaya punya pasti saling support, pasti saling kasih tahu pun mau berubah sebaik-baiknya, punya planning sama-sama. Jadi punya hubungan yang sehat itu sangat bagus sekali. Tidak ada yang mental baik-baik, pasti bilang saling mendukung. Ada yang mau dilakukan pasti dibicarakan terlebih dahulu. Ya, saya juga berharap punya hubungan seperti itu dan kembali seperti awal, yang punya hubungan yang sehat, yang baik, tidak ada kekangan atau saling mengancam. Karena ya, saya juga selalu berpikir bagaimana caranya nih hubungan berubah, bagaimana caranya hubungan ini bisa kembali seperti awal, seperti pertama kali saya berpacaran. Dan saya sudah tekadkan juga tekadkan sama dia, bilang muka terus sama dia. Karena capek juga mau begini terus, capek sekali. 2 tahun itu kayak berusaha kasih kembali juga hubunganku sama dia, tidak mau terus begini. Ada apa-apa langsung bertengkar hebat, hukum maki-maki, marah-marah, tidak ada yang mau kasih begini. Bagaimana nanti kalau misalnya kedepannya punya hubungan seperti ini,
dan terus dipertahankan seperti ini sampainya ke jenjang memang yang betul-betul serius, tidak ada baik-baiknya. Dan saya juga iri sama orang yang punya hubungan yang baik begitu. Saya juga mau seperti mereka, tapi seandainya pasangan saya yang memang betul-betul dari awal mau lihat ini hubungan baik, dia tidak bakalan mau juga yang namanya selingkuh dari saya. Dan toh saya kurang apa? Saya sudah kasihkan effort, saya sudah kasihkan apa yang dia mau, tapi ya kalau memang saya kurang bilang, daripada bilang tidak mau sama saya, daripada komen di belakang komen sama orang lain, lebih bilang dari awal. Karena saya juga lebih sakit kalau misalnya saya dapat saya dapat sendiri itu apa-apa terus pergi begitu. Jadi saya juga mau punya hubungan yang bersih, yang baik. Baik, terima kasih atas waktu yang telah Anda berikan kepada saya. Kurang dan lebihnya mohon